Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait isu LPDP. Nama saya Muhammad Syarul Ramadan. Saya awardee LPDP batch 1 2017 dan angkatan PK 122. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Rinda, saya cuma mengulas lagi aja beberapa hal yang mungkin belum dijelaskan. Nah, jadi awal mulanya LPDP itu berdiri sekitar 2011 sebenarnya. Nah, background-nya itu pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara dengan nominal GDP 16 di peringkat 16 terbesar di dunia, dengan presentasi atau diproyeksikan pekerja skill workers-nya itu sekitar 55 juta pekerja. Nah, Indonesia mengharapkan di tahun 2030 kita bisa menggenjot sampai ke nominal GDP-nya itu peringkat 7 terbesar di dunia. Nah, untuk mendongkrak itu diproyeksikan dibutuhkan sekitar 113 juta pekerja. Nah, jadi ada gap sekitar 58 juta pekerja yang harus digenjot supaya mencapai target di tahun 2030. Nah, makanya LPDP diinisiasi. Nah, tujuan dari LPDP itu sebenarnya untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, dari visi itu dibagi ke 3 program strategis. Yang pertama beasiswa, yang kedua pengembangan dana, sama riset. Jadi ada bantuan riset, ada pengelolaan dana pendidikan atau pengelolaan dana abadi pendidikan. Terus yang menjadi fokus kita sekarang yaitu tentang beasiswa, yaitu misinya mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. Mungkin di sini dari tiga jenis beasiswa, yaitu beasiswa umum, targeted, dan afirmasi. Yang perlu ditekankan itu beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Jadi teman-teman yang bisa mendapat LO additional dari 12 perguruan tinggi terbaik versi LPDP yang ada di listnya, teman-teman bisa mendaftar jalur khusus yang ini. Terus beasiswa ini seperti targeted udah jelas. Terus beasiswa afirmasi. Nah, di sini ada 2 yang mirip, yaitu alumni bidik misi sama prasejarah berprestasi. Nah, buat teman-teman yang memiliki masuk kriteria prasejahtera tapi mendapatkan beasiswa bidik misi pada saat program sarjananya, mendaftar lewat jalur yang kedua ini, khusus untuk mereka sejahtera dan berprestasi tapi tidak masuk dalam bidik misi. Terus ada beasiswa daerah tertinggal, yaitu beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman yang berasal dari daerah 3T yang ada listnya di LPDP. Jadi apabila teman-teman tinggal SD, SMP, SMA di list daerah 3T, teman-teman bisa mendaftar lewat jalur ini. Dan kenapa beasiswa LPDP? Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Rinda. Saya tekankan lagi, yang menarik dari beasiswa LPDP itu beasiswa ini termasuk fully funded. Jadi teman-teman ketika teman mau berangkat kuliah, membutuhkan dana transportasinya bung. Kalau mau keluar negeri, butuh visa, pembuatan visa juga dibiayai LPDP. Nah, ketika sampai teman-teman butuh membelikan barang untuk kos-kosan, untuk biaya kos, dan lain sebagainya, itu dikasih lagi biaya kedatangan. Dengan biaya besar biayanya itu 2 kali dana hidup bulanan atau 2 kali living allowance. Selanjutnya teman-teman bakal dapat dana hidup bulanan. Dan dana hidup bulanannya ini tiap kota tergantung biaya UMR-nya kalau di Indonesia, dan beberapa kota di luar negeri juga disesuaikan oleh LPDP. Dan sini LPDP sejauh ini belum ada yang komplek terkait kekurangan biaya hidup bulanan untuk yang oleh LPDP. Selanjutnya ada dana asuransi kesehatan untuk di Indonesia dikasih BPJS umumnya yang kelas 1, terus dana tunjangan keluarga untuk doktoral dan dokter spesialis, serta dana keadaan darurat. Selanjutnya untuk dana pendidikannya, teman-teman ketika mau masuk ke kampus butuh dana pendaftaran dikasih, dana SPP, terus tunjangan buku, ini 2 kali selama masa studi untuk program magister. Selanjutnya ada
dana bantuan penelitian tesis atau disertasi. Nah, ini dibagi jadi dua. Dana bantuan tesis untuk saya bahasnya tesis ya, yang disertasi teman-teman bisa cek lagi di laman LPDP. Untuk tesis yang penelitiannya lab itu dapat biaya bantuan maksimal 25 juta, dan untuk non lab itu 15 juta untuk program magister. Dan ada dana bantuan seminar internasional itu untuk program magister 1 kali maksimal, kalau untuk program doktoral 2 kali maksimal, dan dana maksimal yang dikasih 15 juta untuk mengikuti seminar internasional di luar negeri ataupun di Indonesia juga bisa, asal dia seminar internasional yang terindeks Scopus atau Thomson. Nah, selanjutnya ada dana bantuan publikasi jurnal internasional. Nah, ini yang menarik, kalau teman-teman bisa publish penelitian teman-teman ketika menjadi awardee di jurnal Q2, itu dapat dana insentif 15 juta dari LPDP. Kalau Q1 atau Q1 itu dapat dana insentif 25 juta dari LPDP. Syaratnya publish-nya acceptance-nya itu ketika teman-teman masih ongoing studinya. Selanjutnya ada dana tambahan, ini khusus untuk teman-teman yang dapat beasiswa program doktor spesialis. Nah, yang menarik lagi dari LPDP sebenarnya yang di tahun itu networking. Dari ORDDP sekarang penerima beasiswanya ada sekitar 20.810 orang, dan yang ongoing sekitar 50%. Dan beasiswa LPDP telah mencakup ke 34 provinsi di Indonesia. Jadi yang saya bersyukur diterima di beasiswa LPDP, saya bisa kenal teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, serta bisa kenal berbagai macam orang yang sebelumnya nggak pernah kita sangka dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa gitu. Dan ketika menjadi penerima beasiswa LPDP, saya tuh merasa kayak, waduh, nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang menjadi penerima beasiswa LPDP lain. Itu sih yang saya banyak belajar dari pengalaman teman-teman yang lain juga. Serta yang utama seperti saya jelaskan tadi, Indonesia sedang untuk di 2030, dan LPDP merancang tersebut membuat grand design untuk teman-teman seluruh Indonesia bisa berkontribusi di bidangnya masing-masing, jadi profesionalnya di bidang masing-masing, bergerak bersama-sama untuk menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan ketika menjadi awardee LPDP, teman-teman masuk di dalam atau menjadi bagian dalam green design itu. Nah, ini juga beberapa artis ataupun orang terkenal yang menjadi awardee LPDP. Ada Gita Gutawa, ada Belva, ada Pak Habibur Rahman Elsira, sama ada Tasya Kamila. Nah, ini perusahaan untuk beasiswa reguler, program dan doktoral, ini yang reguler ya, yang untuk yang beasiswa afirmasi maupun targeted atau yang dokter spesialis, teman-teman bisa melihat di laman lpdp.kemenq.go.id. Di situ ada semua persyaratannya. Di sini yang saya gunakan yang reguler saja. Nah, sebenarnya beasiswa LPDP ini untuk kategori fully funded termasuk beasiswa yang cukup mudah jika dibandingkan dengan Chevening ataupun Swedish Institute ataupun Fulbright. LPDP jauh lebih mudah karena persyaratannya pertama IPK. Asal teman-teman bisa dapat IPK 3, itu teman-teman udah bisa daftar program magister. Untuk program magister dan persyaratan lainnya yaitu persyaratan bahasa. Untuk program magister dalam negeri masih diterima TOEFL ITP. Dan untuk program magister luar negeri IELTS minimal 6,5 untuk pendaftarannya, karena ini juga untuk memudahkan teman-teman ketika mencari LOA nantinya ke kampus luar negeri. Dan syarat yang harus dipersiapkan lain itu sebenarnya cuma kayak proposal studi sama rencana studi. Nah, di angkatan saya kemarin dan Mbak Rinda sepertinya juga berbeda karena LPDP terus mengupgrade persyaratannya. Di angkatan saya dulu ada esai sukses terbesar dalam hidup, sama kontribusi yang telah diberikan, kontribusi yang sedang diberikan, sama kontribusi yang akan diberikan. Itu esai yang harus ditulis sama rencana studi ya. Jadi ada 3. Tapi sekarang yang harus
dipersiapkan yaitu rencana studi sama proposal studi untuk program magister dan ada proposal riset untuk program doktoral. Cuma 4 itu. Pertama IPK, syarat bahasa, proposal studi sama studi. Nah, cuma 4 itu yang harus teman-teman siapkan supaya bisa daftar beasiswa LPDP. Sementara ada persyaratan lain seperti itu lebih ke dokumen sih, kayak surat keterangan sehat dan lain sebagainya yang teman bisa cek di laman resminya LPDP. Nah, ini skema atau seleksi proses seleksi dari beasiswa LPDP, di mana ada 3 seleksi. Pertama seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer, sama seleksi wawancara. Nah, saya perkirakan teman-teman yang jadi peserta di sini masih di arah sinilah, masih sebelum 1 kan, belum LPDP masih belum buka pendaftaran. Nah, jadi saran saya buat teman-teman yang udah yang belum mendaftar atau belum memenuhi syarat, segera penuhi persyaratannya. Dan teman-teman yang udah masih mahasiswa yang IPK-nya belum memenuhi, harus kejar dulu IPK-nya kan. IPK merupakan syarat mutlak, minimal 3 aja untuk daftar. Dan selanjutnya ada seleksi administrasi. Ini seleksi dokumen yang teman-teman harus upload intinya. Nah, yang baru itu seleksi berbasis komputer. Di sini seleksi berbasis komputer ada 3. Pertama TPA, tes potensi akademik, ada self kompetensi, self competency assessment, sama yang ketiga itu essay writing. Nah, jadi pas angkatan saya baru pertama itu diadakannya tes self competence assessment. Jadi tesnya sebenarnya nggak repot. Teman-teman isinya jujur dan konsisten terhadap teman-teman yang terhadap jawaban teman-teman itu bisa kok. Saya juga ngerjain ini pas jam 3 malam, soalnya takut servernya down. Jadi saya ngerjain jam 3 malam, lulus-lulus aja gitu. Dan nggak harus belajar juga karena pertanyaannya cuman ya terkait keseharian teman-teman lah. Terus yang kedua ada essay writing. Nah, essay writing pas saya masih on the spot. Nah, sekarang udah berbasis komputer. Jadi kalau pengalaman saya dulu, kita dikasih satu tema kayak Mbak Rinda ceritain, dikasih tema sama kita disuruh menulis. Nah, untuk teknik menulisnya teman-teman kayaknya harus persiapkan juga supaya teknik menulisnya juga bagus. Nah, selanjutnya ada seleksi wawancara. Nah, ini kayaknya harus dipersiapkan betul-betul karena mostly untuk kriteria kelulusan itu sangat besar di proses wawancaranya. Selanjutnya setelah 3 seleksi itu selesai, teman-teman kalau lulus sudah menjadi awardee. Yang biru-biru ini udah menjadi awardee. Pertama, teman-teman akan mendapatkan program persiapan keberangkatan untuk menentukan angkatan berapa dan lain sebagainya. Langsung ke evaluasi ini pada saat proses studi, dan ini pada saat proses pasca studi saya pun juga belum mendapatkan program-program yang ke 678 ini. Selanjutnya ini untuk jadwal seleksinya untuk tahun ini kayaknya bakal diundur karena pandemi COVID ini. Jadi teman-teman punya waktu yang banyak untuk persiapkan baik bahasa, IPK, dan pengalaman-pengalaman lain yang berguna untuk teman-teman pada saat proses pendaftarannya. Dan untuk seluruh informasi teman-teman sekali lagi diakses di lpdp.kemenq.go.id. Dan selanjutnya dan triknya. Nah, pertama, pastikan tujuan teman-teman sesuai sama visi misi LPDP. Visi LPDP makanya saya cantumin di slide ini. Intinya itu LPDP mencari pemimpin masa depan dan profesional di masing-masing untuk membangun Indonesia. Jadi lagi ke teman-teman, apakah udah ada nilai-nilai kepemimpinan dan profesional di bidangnya, itu harus teman-teman tanamkan dari sekarang kalau mau mendaftar beasiswa LPDP. Yang kedua, tulis dan pahami rencana studi dan proposal studi dengan baik agar memudahkan teman-teman. Sebenarnya program rencana studi sama proposal studi itu nggak bakalan dinilai,
tapi itu yang bakal menjadikan landasan untuk para interviewer nanya ke teman-teman nanti. Jadi kalau teman-teman nulisnya detail dan paham betul, teman-teman bakal mudah menjawab pertanyaan dari interview nantinya. Terus yang ketiga, pahami betul mengenai jurusan kampus yang Anda tuju. Nah ini, kalau teman-teman nulisnya bagus, nulis rencana studinya sama proposal studinya bagus, teman-teman bakal mudah menjawab ketika kenapa sih teman-teman harus ngambil jurusan itu atau kenapa kampus itu. Jadi saya ngabisin banyak waktu juga untuk searching kenapa saya ngambil jurusan ini, kenapa saya ngambil kampus ini. Nah, teman-teman yang saran saya dari sekarang, teman-teman yang udah masih mahasiswa semester akhir, kalau mau daftar LPDP, cari jurusan apa yang teman-teman mau masukin pas nanti daftar beasiswa LPDP, kampusnya apa, kenapa pilih jurusan itu, kenapa kampus itu, dia siapa, dia peringkat keberapa, publikasinya kayak gimana, dan semuanya tentang terkait jurusan itu. Terus LPDP akan memberikan Anda banyak hal, dan apa yang akan Anda tawarkan. Jadi LPDP itu banyak banget ngasih kita terkait kebutuhan kita itu semua terpenuhi sama LPDP selama masa studi. Nah, kita bakal nawarin apa nih ke LPDP? Kayak ibaratnya kita minta uang ke orang tua gitu. Minta uang untuk didanain. Nah, kita mau nawarin apa sih buat LPDP? Nah, saran saya teman-teman, perhatikan juga jurusan teman-teman. Kenapa teman-teman ngambil jurusan itu? Saya ngambil kimia bahan alam. Kenapa apa yang saya tawarkan ketika saya diinterview sama LPDP? Saya bilang, kita punya sumber daya alam yang sangat banyak, dan masih banyak sumber daya alam yang belum terarsipkan secara ilmiah gitu. Dan saya takut kalau ini nggak segera dikaji atau dipelajari lebih lanjut, itu bakal hilang sebelum bisa dimanfaatkan. Nah, makanya saya mau S2, saya mau berkontribusi di bidang itu gitu. Nah, teman-teman coba cocokkan sama jurusan ataupun bidang teman-teman sekalian, kenapa teman-teman mau belajar itu, dan apa yang teman-teman bakal tawarkan untuk LPDP dan Indonesia di masa depan. Nah, ini juga nggak kalah penting. Teman-teman bakal nawarin masa depan ke LPDP, maka LPDP bakal melihat masa lalu teman-teman. Jangan bilang dia nawarin banyak hal, tapi pas kuliah juga nggak ngapa-ngapain, IPK-nya juga nggak bagus, tapi nggak ada pengalaman, nggak banyak publikasi, nggak banyak ini dan sebagainya, nggak ada perannya, dan nggak cuma LPDP ya, pun kalau orang nawarin masa depan tapi dilihat dan awalnya track record-nya nggak bagus, kita juga bakal bertanya-tanya tuh, worth it nggak kita ngasih uang ke mereka untuk belajar. Jadi secara logika, emang kita menawarkan sesuatu, kita juga harus membangun track record kita dan kurs. Nah, teman-teman yang masih mahasiswa, saya saranin ikutlah berbagai kegiatan kayak pelatihan dan lain sebagainya yang bisa membangun kompetensi teman-teman dan kepemimpinan teman-teman supaya bisa diterima di beasiswa LPDP. Dan terakhir, integritas adalah nomor 1 untuk LPDP. Dan yang ini saya sering temuin, saya juga banyak sharing sama teman-teman yang lagi apply beasiswa LPDP, kadang tuh nggak lulus karena mereka cenderung defensif agar terlihat baik di mata interviewer. Mereka menawarkan banyak hal yang kelihatannya pun nggak mungkin untuk dilakukan itu. Tapi supaya terlihat baik di mata interviewer, ya menjanjikan itu. Nah, teman-teman saya saranin, lihat lagi, cukup katakan apa yang teman-teman bisa lakukan untuk di masa depan. Dan lakukan dan ungkapkan itu dengan baik, dengan step by step, langkah-langkah yang harus teman lakukan ketika melakukan itu di masa depan. Dan saya rasa cukup sekian, waktunya udah habis. Terima kasih atas perhatiannya.